Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, melimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga Pak Insya Allah kita bisa bertemu untuk bermuajahah, thalabul ilmi. Pak Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, moga-moga senantiasa merujuk kepada uswah qudwah kita yang agung, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin berkaitan dengan kiat-kiat istiqomah. Kiat ini tidak akan jalan kalau hati manusia itu dalam keadaan keras. Dalam bahasa terminologinya qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Karena itu sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang bisa membatalkan amal. Salah satunya yaitu qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Hati yang keras itu digambarkan di dalam surah Al-Baqarah, itu berkaitan setelah Nabi Musa bisa menghidupkan orang, ketika kemudian Bani Israel disuruh untuk menyembelih sapi, tapi kan mereka kasrotus soal. Kasrotus soal itu apa? Kakian takon. Ya. Ketika kemudian carilah sapi. Sebenarnya kalau dia cari sapi saja disembelih selesai. Tapi ternyata mereka masih minta umurnya piro, laki atau perempuan, bulunya yang bagaimana, beratnya yang bagaimana, sifat-sifatnya yang bagaimana. Sifatnya lebih sulit lagi. Karena sapi itu tidak pernah digembalakan sejak lahir ceprot dicul nih ya di hutan. Tambah angel dong. Yang terakhir kan gitu kan. Apa sifat-sifatnya? Yaitu adalah sapi yang kemudian dia itu liar. Tapi ya akhirnya dicari, ketemu. Ternyata punyanya seorang anak yatim. Dan anak yatim itu memang sudah dipeseni oleh orang tuanya ketika sebelum meninggal, bahwa nanti kalau ada orang yang mencari, jual sapimu itu dengan berapa? Sebanyak yang ada di sapi itu ya ditukarkan dengan emas. Kira-kira tambah larang loh buat. Jadi ketika kemudian Bani Israel itu kasrotus soal, terlalu banyak ngomong, akhirnya kemudian kriteria ibadah menjadi semakin rumit. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian mereka sudah santut taliwondo, ingin mengetahui siapa pembunuh ya daripada ya salah satu tokoh Bani Israel, bangsawannya Bani Israel, akhirnya mereka menemukan ya, sapi itu dalam keadaan harganya sangat mahal di pasar. Akhirnya mereka urunan semua untuk kemudian menebus sapi tadi. Dan ketika sapi tadi kemudian disembelih, kemudian dipotong ekornya, disampluk nih pada si mayat tadi akhirnya ngomong, yang membunuh ponakan saya. Setelah mengatakan begitu, dia meninggal lagi. Berngono tok, ya, ngentekne emas sebanyak bulunya sapi tadi. Sehingga ketika mereka mengetahui hakikat tadi, Bani Israel itu kemudian nangis semua. Nangis karena kentekan duit, apa nangis karena apa, enggak pada jelas ini ya. Mereka nangis kemudian ibadah mereka itu meningkat. Sehingga ketika ibadah mereka itu sudah meningkat, tiba-tiba Al-Hadid itu diterangkan, alam yakni lilladzina amanu ang tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazalah minal haqq. Sungguh apakah belum datang pada kamu hati kamu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut setelah Allah menurunkan kebenaran kepada Bani Israel. Fatola alaihimul umur, kemudian berlalu masa, ketika kemudian masa-masa itu sudah berlalu, summa qasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Jadi kesadaran mereka itu kemudian cuma abal-abal. Begitu waktu sudah berlalu, hati mereka itu kemudian menjadi keras. Karena itu ma'asyiral muslimin, bayangkan Bani Israel itu ketika kemudian sudah kepepet dan mereka itu harus ya berhadapan dengan Fir'aun di tepi Laut Merah, inna lamudrakun, sungguh kami akan tersusul. Apa kata Nabi Musa? Kalla, kali-kali tidak. Inna ma'iya robbi sayahdin.
sungguh aku dan Tuhanku yang akan ya memberikan pertolongan pada kamu. Ini bukan ya ma'ana, tapi ma'i. Ma'i itu apa? Ya personal. Ya Nabi Musa. Sedangkan umatnya tidak dikitut nih. Inna ma'i, bukan inna ma'ana ya, tapi inna ma'i. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Bahwa mereka itu punya potensi membangkang sejak ketika mereka sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mereka ditolong oleh Allah, kemudian mereka tidak punya makan, diberikan mana dan salwa. Bahkan ketika mereka itu pengen minum pada tiap kabilah itu kemudian mereka minta mata air, maka apa? Perintah Allah pada Nabi Musa. Yaitu adalah ya fangfasakol pukullah ya tongkatmu itu di atas batu fangfajarat misunata aina, maka akan kemudian muncul ya tiap 12 batu itu adalah ya mata air. Jadi mereka disediakan minum 12 mata air, diberikan makan mana dan salwa, itu pun masih protes. Ini kita dibumbui orang ya enak. Ya, akhirnya mereka minta brambang, bawang, tomat, lombok, macam-macam. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Jadi mereka mintanya itu ya terlalu ngeri. Sehingga akhirnya apa? Ya, mereka itu cuma protes tok saja diberikan nikmat tapi tidak pernah bersyukur. Summa qasat qulubuhum. Maka hati mereka menjadi semakin mengeras. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada al-hijarah. Seperti batu. Karena itu ma'asyiral muslimin, syarat untuk istiqomah, hati itu harus lembut. Karena itu hati yang lembut itu namanya lin. Lin. Karena itu hati yang lembut namanya linul qulub. Kalau kita linu itu kan linu-linu. Bahasanya Arab ya, orang yang lemah lembut namanya lin. Linul qulub, yaitu hati yang lemah lembut. Baru kemudian mereka bisa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada sore hari ini kita akan membahas supaya orang istiqomah hatinya harus lembut. Bagaimana supaya bisa lembut? Pertama, ya, yaitu mereka itu harus ya, alam yakni lilladzina amanu ang tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Supaya hati mereka takut, supaya hati mereka lembut, apa caranya? Yaitu dengan zikrullah. Itu zikir kepada Allah itu dalam surah Al-Hadid. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi, pada setiap keadaan apapun, maka mereka akan mendapatkan fadhail atau keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Coba bayangkan kalau jenengan berzikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, cuma begitu saja ya 100 kali, maka antum akan diampuni meskipun dosa antum ya kal zabadil bahar, seperti buih di lautan. Itu cuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wala quwata illa billah min kunuzil jannah. Kalau jangan membaca hauqalah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, itu kunuz. Kunuznya apa? Rekening kita di akhirat. Ya, kalau orang punya rekening banyak di dunia, ya itu nggak dibawa sampai di akhirat. Tapi rekening kita yang pasti akan kemudian ditunjukkan oleh Allah apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang itu setiap urusan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya kan terjebak ya, bronkos itu sejak saya masuk POM itu sampai ya kemudian rapid flight itu penuh semua. Nah, itu jam 5 saya telepon Pak Pipin, wah ini kita orang nutut ini. Karena sudah jam 5, sedangkan antriannya itu sangat panjang. Belum lagi ditambah setelah keluar dari traffic light tadi, masuk di hujan bronkos, ternyata masih macet lagi. Nah, akhirnya nunggu lama itu ya sambil saya rengeng-rengeng murojaah itu, ya, tiba-tiba ya agak berjalan sedikit. Baru kemudian ketika jerundengan begini, ya, ini kemudian ya saya bisa lancar. Begitu belok di siraman tadi, Allah kayak membuka jalan. Bus,
sepi semua. Bayangkan ya. Jadi dari ya jalan raya Rawamis, tapi yang dari eh, dari Blitar ke Malang itu macetnya itu sampai Selopuro. Ya. Dari Selopuro sampai Brompos itu. Jadi kalau kita budal sore hari ini, antum nyenyek ya di jalan. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah ya, kadang-kadang Allah memberikan pada kita, kalau kita bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ketika seluruh ya umur kita, urusan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah secara misterius akan memberikan jalan. Bolak-balik gitu ya. Ngaji itu biasanya kalau menurut teori kan jelas tidak mungkin gitu. Jam 5 tadi telepon Pak Pipin, ya tiba-tiba sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, pertama adalah zikrullah. Yang kedua apa? Itu dari ya orang tabi'in yang beliau itu memberikan saran kalau memang pengen hatinya lembut, yaitu adalah kholaul batni, mengkosongkan perut. Karena itu Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, ya kamu harus kholaul batni. Perutmu harus dalam keadaan kosong. Karena apa? Mafatihul hikmah. Perut yang kosong itu akan membuka hikmah. Perut yang kosong ya akan membuat hatimu linul qulub, yaitu hati yang lemah lembut. Dan kemudian yang ketiga, kalau kamu dalam keadaan lapar, maka tumbuh di dalam hatimu al-adalah al-ijtimaiyah, yaitu rasa keadilan, rasa kesetia kawan. Ini enggak usah diajari Pancasila lagi. Pancasila kan ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau dia hafalnya sampai elek, ya akan sulit ya. Karena apa? Wetenge war kabeh. Ya, apalagi yang koruptor kan juga memang angel pengamali Pancasila sulit. Nah apa? Sudah kekenyangan. Kalau kita kan makan sepiring sudah kenyang. Kalau koruptor itu betonnya dimakan, jembatan juga dilahap, ya, besi, ya semuanya dikukuti ya, sampai resik. Ya. Itu kalau kemudian kalau mereka serakah, ya itu tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita pengen ya terjadi kesetiakawanan sosial, ukhuwah al-islamiyah, Allahum itu adalah ya, senasib penanggungan, atau takaful yang bisa kemudian ya, senasib dan penanggungan, maka kita harus ya mempunyai kholaul batin. Hati itu harus ya lembut karena ya, kita dalam keadaan lapar. Tadi yang keberapa ini? Yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga ya yaitu adalah qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail. Atasmu adalah qiyamul. Kenapa harus qiyamul lail? Ya karena itu adalah adabus sholihin. Itu adabnya orang-orang solih. Karena itu makan Rasulullah tidak pakai ngatur. Tapi kalau tidur Rasulullah itu ngatur. Kalau makan kan ya kulu wasrobu wala tusribu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau kamu makan sepertiga udara, sepertiga makanan, kan seperti itu ya, sepertiga minuman kan begitu. Jadi enggak terlalu ngerenik. Tapi kalau tidur, Rasulullah membagi tidur ini menjadi tiga. Pertama tidur setelah Isya. Kira antum semua tidak bisa. Urwah bin Zubair, ponaknya Aisyah, anaknya Asma binti Abu Bakar, bapaknya kan namanya Zubair bin Awam. Anaknya namanya Urwah bin Zubair. Itu ketika kemudian dia nginep di rumahnya Ummahatul Mukminin Aisyah, itu bar Isya itu omong-omongan. Maka kemudian disentak oleh Aisyah, hakada fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perbuatan Nabi. Nek awakmu bar Isya ya sedang turu. Kira-kira awake dhewe iso ndak? Dagongan awake dhewe. Sing golek hiburan. Yang torikoh sekroliyah itu nyekrol aja kan. Karena itu ikhwanifillah, kalau seseorang itu kemudian berusaha ya untuk kemudian tidur secara baik, maka Rasulullah 2/3 malam atau sepertiganya dia bangun.
sak telat-telate orang mukmin bangun itu adalah pada waktu adzannya Bilal. Jadi adzan subuh itu menurut Rasul sunahnya itu 2 kali. Kira-kira apa itu mengikuti sunnah Rasul apa enggak? Yang adzannya 2 kali. Ya, ya benda. Tapi ngaku yang paling sunnah. Ya benda. Coba adzannya Bilal itu adalah 15 sampai 20 menit ya. Setelah itu adzannya Abdullah ya, ibn Umi Maktum. Jadi jaraknya itu 50 ayat. Saat membaca surat Al-Qaf. Rasulullah langsung mencontohkan 50 ayat yang mana suratnya Rasulullah? Surat Al-Qaf. Ini suratnya pendek-pendek. Di 50 ayat surat Al-Qaf itu jarak antara adzan pertama dan adzan. Kira-kira itu ada yang mengamalkan sunnah ini apa enggak? Jadi bendok iwang orang subuh bareng sampai bengok-bengok itu kan begitu. Ya benda. Jadi mengamalkan sunnah kenapa gharib kelihatan asing karena apa? Ya belajar beneran. Ya kalau kita belajar beneran kan paham. Oh ternyata ini adzan Bilal. Oh ini adzannya ya Abdullah bin Umi Maktum. Selesai sudah. Bahkan kalau sholat Jumat itu adanya Utsman bin Affan, zaman Utsman bin Affan itu jam 09.00. Orang itu kemudian masuk di pasar azan jam 9. Setelah itu kemudian baru menjelang ya sholat Jumat diadzani lagi. Kira-kira antum berani anam yang pasar templek dan azan itu jam 09.00. Pak Sudi dan sebenarnya nanti piye to jam 09.00 barang azan. Sunnah tapi kemudian sering dilupakan oleh kaum muslim. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebenarnya kalau kita nidili sunnah yang kecil-kecil, sebenarnya banyak. Cuma kadang-kadang kita enggak pernah baca hadisnya, ujung-ujungnya apa? Ya, tanazuk. Tanazuk itu apa? Perselisih. Karena memang dalam Al-Quran itu, dalam surah Hud yang terakhir yang dibaca oleh Christian minggu kemarin, ya, launaza'u laja'alnahu ummatan wahidah. Kalau aku pengen seluruh umat di dunia aku jadikan satu. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi kebanyakan mereka itu mukhtalifun. Mukhtalifun itu apa? Saling berselisih. Mana Pak Anam ngerti rasa rujuk, itu ora usah protes. Karena apa? Menungso itu wala yazaluna mukhtalifin. Mesti berseteru. Yang benar saja berseteru, apalagi yang berbeda pendapat, apalagi yang keliru. Mesti dia akan selalu kebenaran saja diperselisihkan. Apalagi yang tidak. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu pengen kemudian hatinya itu tetap dalam keadaan bersih, lembut, itu harus apa? Qiyamul lail. Manhatu anil izm, yaitu akan menghilangkan dosa ya di kalangan ya orang-orang yang menunaikan sholat malam. Akan bisa mendatangkan rezeki, menyehatkan badan, macam-macam lah di dalam Fadailul A'mal itu antum bisa membaca dengan jelas ternyata bahwa orang yang qiyamul lail mendapatkan fadail yang luar biasa. Hampir semua nabi itu qiyamul lail. Awak itu kan enggak ya. Karena tidur kita itu keliru. Tidurnya ada satu pertama pada Isya, yang kedua itu antara adzan Bilal dan adzan Umi Maktum. Yang 20 menit tadi antum turu. Kira-kira kebablasan apa enggak? Bisa lanjut itu nanti. Jadi Rasulullah itu tidur dengan ya sunnah. Bagaimana caranya? Tidur dengan ya perut yang kanan itu di bawah. Kemudian beliau menyedegukan 2 tangannya itu di kepala. Itu kalau kemudian ada suara dikit saja orang itu langsung bangun. Tapi tidurnya antum kan beda, langsung terlentang bablas. Atau miring kiri mesti bablas. Jadi miringnya miring kanan. Itu penelitian hampir semua. Ya ilmuwan barat sama timur kalau orang itu tidurnya ya perut ya di kanan, kemudian ini ditaruh di sini, itu ya, langsung angin. Karena laki-laki itu diciptakan oleh Allah, itu kalau turu itu kebluk, kehangel. Tapi nek alarm mobil itu krungu dia langsung tangi. Ya benda.
Nek anake nangis kejedrek ya njaluk mimik ora katene tangi. Tapi begitu enek kresek 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 ya kemudian ada apa? Dia pasti bangun. Itu karena apa? Otak reptilnya ya, jadi ada otak kadal di dalam orang laki-laki ya itu memang tidurnya itu lelap, tapi kalau kemudian dia kena respon sedikit dia langsung bangun. Untuk menghidupkan otak reptil tadi, tidur kita harus sebelah kanan. Bayangkan, itu sudah diteliti. Jadi tidurnya Rasul itu adalah ba'da Isya, kemudian antara azan ya Bilal ya dan Umi Maktum, kemudian yang ketiga qailullah. Qailullah itu adalah ya 20 atau 30 menit sebelum duhur. Jadi kalau antum tidur sebelum duhur, itu nanti sama dengan tidur 8 jam. Diganti seluruh ya tidur kita. Karena orang sepuh kalau tidak bisa tidur, dipapak tidur pada waktu itu. Dipapak itu apa ya? Antisipasi. Nanti kalau malam tidak bisa tidur, itu diganti dengan qailullah. Karena orang kalau sudah andropos, tahu ya andropos? Kalau wanita itu menopos, kalau laki-laki andropos. Saya kalau nggak pernah ngesek itu lama-lama hormonnya habis, kena androstat, akhirnya apa? Andropos. Nah itu kalau ya, tapi kalau ngelucu ya enggak apa-apa. Ya, yang penting kemudian ya sperma itu masih bisa keluar. Itu sampai ada ya penelitiannya. Supaya apa? Ya supaya orang itu kemudian ya dalam keadaan sepuh itu tetap dalam keadaan bisa sehat. Sepuh itu dalam keadaan sehat, hormonnya tetap utuh. Kalau kemudian dia suami istri itu tetap. Namanya mubasarah. Sarah itu adalah melakukan hubungan seksual. Mubasarah. Atau bersentuhan satu dengan yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin ini tidur. Supaya apa? Kita bisa bangun malam. Kemudian yang keempat, ya, itu biasanya digunakan tombol ati dalam tiap apa itu mau sholat itu ya. Tombol ati iku limo. Kemudian yang keempat adalah tadaburul Quran. Itu kalau mereka itu mentadaburi. Jadi kalau fahmul makna itu yang dituntut dalam Quran. Bukan fahmul huruf. Hanya hafal hurufnya dong. Karena banyak orang sekarang itu yang hafal Quran, hufat Quran, tapi mereka kemudian tidak mengamalkan Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Karena itu kenapa? Dulu kita pernah menyampaikan hadis ya. Badirul a'mal sitan. Beramalah jenengan sebelum datang 6 perkara. Ya. Kemarin juga saya ulangi lagi supaya antum hafal hadisnya ya. Beramallah antum sebelum datang 6 perkara. Pertama apa? Imaratus sufaha. Pemimpin yang kekanak-kanaan. Pemimpin yang bodoh. Pemimpin bodoh itu banyak sekali. Nah, kemudian dia tidak berpihak ya kepada kebenaran, tapi berpihak kepada keserakahan dan ambisi. Kemudian yang kedua, yaitu kalau kemudian kasratus surat. Banyaknya pengamanan. Jadi sekarang ormas-ormas pengamanan banyak. Hari ini kan ditertibkan ya di Jawa Tengah, humanisme, ormas, opoin semuanya di Jawa Tengah ini ditertibkan. Ya, jadi polisi sama TNI sampai turun semua di Jawa Tengah. Kan banyak ormas sekarang itu yang kemudian melakukan premanisme, itu sekarang mau ditertibkan hari ini di Jawa Tengah. Suatu surat banyaknya pengaman. Kemudian yang ketiga yaitu adalah yabiul hukum. Mereka menjual belikan hukum. Kemudian yang keempat, ya, ketika mereka sudah menjual belikan hukum, ikhtifafan bidam. Mereka itu meringankan dam, yaitu darah. Didik-didik pateni, ya, didik-didik kemudian ya. Kan banyak orang gitu ya, kayak Marsinah itu ditemukan dalam keadaan ya disiksa luar biasa. Kalau antum nanti dari Baron masuk kota Nganjuk itu kuburannya kan sebelah lornya itu. Kuburan Marsinah. Itu gara-gara apa? Menuntut tentang kenaikan gaji saja. Oleh pabrik jamnya itu kemudian ya disiksa dengan luar biasa. Nah, ini ya ikhtifat fam bidam. Kemudian yang kelima qati'ur rahim.
Qati'ur rahim itu adalah orang yang kemudian memutus tali silaturahim. Yang keenam ini adalah nasa'a itakhatul Qur'ana mazammir, yaitu menjadikan Quran menjadi mazamir. Mazamir itu apa? Orkestra. Mazamir itu dari kata miswar, yaitu ya, suling. Mazamir. Dan kalau orang sudah yuqaddimun nas dan itu disajikan pada manusia hanya untuk apa? At-takasur saja. Itu hanya untuk ya bermegah-megahan. Tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu tadaburul Quran, kalau orang baca Quran, pasti hatinya akan menjadi lembut. Istiqomahnya gampang. Nah, selama ini orang itu pengen istiqomah, tapi kemudian tidak mau Quran sapa ngendi soal istiqomah. Ya, karena istiqomah itu khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi karomah satu saja antum sudah ngedap-ngedapi. Nah ini kalau istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kemudian yang melembutkan hati berikutnya adalah it'amul ji'an. Yaitu memberikan makan pada orang fakir miskin. Itu hadisnya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Absus salam, sebarkanlah salam. Wa it'amut to'am. Kemudian berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wasilul arham. Kemudian sambunglah tali silaturahim. Wasalu wan nasi ni'am. Dan sholatlah ketika manusia dalam keadaan tidur semua. Ini semuanya melembutkan hati. Menyebarkan salam. Kemudian juga ya, menyambung tali silaturahim. Memberikan makan pada orang yang lapar. Ya, ternyata ini akan membuat hati kita menjadi lembut. Itu adalah pintu untuk menuju pada istiqomah. Kemudian yang berikutnya, setelah kemudian memberikan makan, yaitu adalah ya suhbatus solihin. Suhbatus solihin itu adalah apa? Mempergauli atau awor dengan orang-orang yang soleh. Dan selama ini kita ibadahnya sudah kenceng, amorannya mbak orang-orang yang tidak soleh. Ya ujung-ujungnya apa? Kegosok nanti. Gosoknya apa? Ya, karena itu ada beberapa ungkapan para ulama. Kalau orang itu dalam satu hari tidak berkumpul dengan orang soleh, hatinya pasti akan keras. Satu hari saja tidak berkumpul dengan orang soleh, hatinya pasti akan keras. Siapapun itu. Makanya Bani Israel itu dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan sama salil himar yahmilu asfaro. Mereka menyebut Bani Israel itu seperti himar. Himar itu apa? Keledai. Yahmilu asfaro, yang membawa kitab yang banyak. Kira-kira keledai sama kitab apa enggak? Mereka itu mempunyai Taurat, mereka mempunyai Injil, tapi kemudian mereka tidak membacanya ya, di dalam kehidupan sehari-hari untuk diamalkan. Karena itu Sayyid Qutb di dalam ya Ma'alim Fitorik, ya, beliau mengatakan supaya orang itu kemudian bisa ya sur'atul istijabah, memahami supaya dia bisa mengamalkan Islam tadi, caranya bagaimana? Yaitu dia harus bisa memahami ya semua ya sumber hukum itu dari Quran dan Sunnah. Jadikan Quran itu menjadi apa? Al-amru al-yaumiyah, yaitu perintah harian. Dan siapa yang melakukan? Para ulama. Kenapa ke ulama? Cirinya bagaimana? Innama yakhshallah min ibadil ulama. Titiknya itu ulama yang punya ilmu itu kalau dia gampang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang banyak ulama yang enggak wedi. Ya Banda, bawa uang haji itu santai saja. Bahkan ada yang kemudian ya, sekarang ada Walid versi Mojokerto, ada Walid, tahu ya Walid? Film dari Singapura, Malaysia itu. Yang dia punya istri banyak yang dinikahi hanya ya dengan menggunakan akad tunggal, tidak ada saksi, tidak ada wali, ya pokoknya langsung kemudian dikeloni tok aja ya. Jadi sekarang itu banyak sekali walid itu yang kemudian menyalahgunakan agama itu hanya untuk kemudian sebagai pemuas hawa. Jadi ini ma'asyiral muslimin, kita harus benar-benar menjadi waspada. Kita suhbatus sholihin, itu cirinya ulama yang benar apa? Khasyatullah. Kalau mereka itu takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir, supaya hati kita lembut apa? Yaitu kita senantiasa ziaratul kubur. Zikrul maut. Aksiru zikrul
hazimil ladzat yakni al-maut. Perbanyaklah zikir yang memutus nikmat secara tiba-tiba, yaitu apa? Zikrul maut. Jadi kalau orang itu ingat pada mati, dia rajin ibadah ya. Tapi orang kalau dugem, lali kan ajeb lali. Tarik malaikat makek gitu. Kroso dia. Berapa banyak orang yang kemudian ya dalam keadaan bersenang-senang, reuni, nyanyi-nyanyi, ya, moro-moro kemudian dia mabluk jatuh di panggung kan banyak. Ada yang sedang nyawer ya, di Madura itu sedang nyawer itu. Betul nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu ya masih mahasiswa praktek di daerah Sumber Putung, itu lokalisasi. Itu kaget ya, karena apa? Pak Lurah mati. Barngono. Yaitu kita dengan beberapa perangkat musik ya, itu pas yang di situ untuk nyontek ya para PS. Lalu tiba-tiba ada seorang lurah itu yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi dia dikenal sebagai orang yang haji dan sebagainya. Ini ma'asyiral muslimin. Maka kalau orang itu kemudian tetap istiqomah, yaitu kalau dia mempunyai teman yang baik. Dia sholatnya mempeng, kalau ini begatul ya bodoh aja. Tapi jangan bajingan. Nah, bajingan itu sebenarnya ya sopir cikar itu namanya bajingan. Jadi zaman dulu itu sopir cikar itu namanya bajingan. Tapi ini kemudian dipelesetkan menjadi bentuk jelek. Akhirnya orang itu nyebut ya, gajul itu menjadi. Jadi bajingan itu api. Karena dia sopirnya kok tak orang-orang yang lama. Pak Mujiono ini orang lama. Tukang cikar itu namanya bajingan. Jadi jangan tidak usah kemudian terlalu excited. Kenapa kok excited? Karena terbiasa. Ya, terbiasa dengan ungkapan yang negatif dari itu tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, inah yang kemudian harus menjadi panduan buat kita untuk istiqomah itu ternyata kita harus melembutkan hati dulu. Kalau hati tidak lembut, 10 kiat itu ya sia-sia saja. Karena itu supaya kita kemudian bisa lembut, ya, antum harus mulai dari apa? Tadabbur Quran. Mulai zikir pada Allah. Mulai qiyamul lail. Meskipun itu kemudian qiyamul lail kita mungkin cuma satu rakaat witir tok lumayan ya daripada belas sama sekali kan ya minimal ya dengan witir syukur-syukur kalau 3 rakaat ya sholat tahajudnya loro ya witir sitok ya. Kalau antum bisa ya 11 ya luar biasa. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu tidak banyak cuma 300 rakaat ya. Ketika beliau di penjara, beliau itu kemudian mengurangi sholatnya dari 300 cuma 250 saja. Itu Imam Ahmad bin Hambal yang dipenjara oleh 4 penguasa dari dinasti Abbasiyah. Yang beliau itu kemudian dicambuk 80 kali itu setiap hari. Tapi beliau itu tetap menunaikan sholat. Antum ya dicambuk 80 kali terencem orang itu sholat kayak kabeh wae. Tapi ini ya Imam Ahmad bin Hambal itu masih sholat. Ini ma'asyiral muslimin, moga-moga kita senantiasa bisa istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah ya, kepada hati kita dan moga-moga kita mendapatkan linul qulub yaitu hati yang lembut. Aku lu qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma biqilak wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.